semua, yang terhormat Gubernur Papua Barat atau yang mewakili, yang kami hormati PLT Bupati Manokwari Pak Edi Pudoyo, selamat pagi Bapak. Pangdam 18 Kasmeri atau yang mewakili, Kapolda Papua Barat atau yang mewakili, selamat pagi Bapak Wakil Kapolda, Bapak Ibu Kepala OPD, pimpinan lembaga vertikal di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, Bapak Ibu pimpinan perbankan dan akademisi, teman-teman jurnalis dan media massa, adik-adik generasi baru Bank Indonesia, serta tamu undangan yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi perekonomian Provinsi Papua Barat triwulan pertama tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan perekonomian baik secara global, nasional, dan regional, khususnya Papua Barat di triwulan 1 tahun 2020. Dalam diseminasi kali ini tampaknya berbeda dibandingkan diseminasi yang pernah kami selenggarakan sebelumnya. Kami tidak dapat menggerakkan kegiatan ini secara tatap muka secara langsung akibat wabah COVID-19, sehingga di diseminasi kali ini kami selenggarakan secara video conference melalui media online. Kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian dapat memakluminya. Dapat kami informasikan bahwa materi tayangan diseminasi perekonomian Provinsi Papua Barat ini juga dapat diakses melalui scan QR Code yang sudah kami tampilkan di tayangan ini. Selanjutnya, izinkan kami untuk memulai menyampaikan gambaran kondisi perekonomian dan prospeknya di tahun 2020. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, diseminasi ini kami akan menjadi 4 garis besar, yaitu perekonomian global dan prospeknya, perekonomian domestik dan prospeknya, perekonomian provinsi yang kita cintai dan prospeknya, serta bagaimana Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan dalam kondisi saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, perekonomian global saat ini dalam kondisi yang melemah akibat mewabahnya pandemi COVID-19 di hampir di semua negara. Kebijakan lockdown dan pembatasan sosial yang dilakukan menurunkan volume perdagangan serta aktivitas perekonomian yang berimplikasi pada penurunan permintaan secara keseluruhan. Ekonomi negara maju maupun berkembang sangat terdampak tanpa terkecuali. Bahkan pada tahun ini, perekonomian Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan Jepang diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi. Amerika Serikat diperkirakan tumbuh sebesar negatif 5,9%, sementara kawasan Eropa akan tumbuh negatif 7,5%, sementara Jepang akan tumbuh sebesar negatif 5,2% secara year on year. Sementara itu, Tiongkok dan India diperkirakan mencatat pertumbuhan ekonomi positif meskipun melambat.
masing-masing sebesar positif 1,2% dan positif 1,9% secara YoY. Dengan demikian, perekonomian dunia pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi sebesar negatif 3%. Dalam memitigasi dampak ini, seluruh negara menempuh kebijakan ultra akomodatif, baik melalui otoritas moneter maupun fiskal, guna memitigasi dampak COVID-19. Salah satu contohnya yaitu Amerika Serikat melalui The Fed menerbitkan beberapa kebijakan moneter, antara lain mematok suku bunga sebesar antara 0 sampai dengan 0,25%, kemudian membeli obligasi treasury atau UST dan mortgage backed security atau MBS tanpa batas, kemudian juga memberikan stimulus fiskal dengan nilai mencapai lebih daripada 2 triliun US dollar atau 10,9 dari GDP-nya. Penurunan ekonomi global ini akan menurunkan laju permintaan dan menurunkan harga komoditas dunia pada tahun 2020. Indeks harga nikel bahkan mengalami penurunan mencapai negatif 14 secara indeks sampai dengan saat ini, atau kita mengenalnya dengan istilah year to date-nya. Kontraksi volume perdagangan dunia diperkirakan lebih dalam dibandingkan pada saat periode krisis finansial global pada tahun 2008 yang lalu. Kedepan, di tahun 2021, volume perdagangan dan harga komoditas dunia diperkirakan membaik dengan pertumbuhan positif seiring dengan pemulihan ekonomi global. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami banggakan, untuk perekonomian domestik pada triwulan 1 tahun ini tercatat tumbuh sebesar positif 2,97% secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan keempat tahun 2019 sebesar 4,97%. Pelambatan ekonomi domestik ini tidak terlepas dari dampak COVID-19 yang melanda global sehingga menurunkan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok. Pelambatan volume perdagangan dan harga komoditas ekspor bertransmisi pada penurunan ekspor barang atau jasa, impor barang atau jasa, investasi, serta konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 patut disyukuri apabila dibandingkan pertumbuhan negara lain yang tercatat kontraksi pada periode yang sama. Kedepan, prospek ekonomi Indonesia diperkirakan pada kisaran 2,3% secara tahunan, dengan proyeksi bias ke bawah akibat dampak COVID-19. Pada tahun 2020, ekspor diperkirakan menurun akibat melambatnya permintaan dunia, terganggunya rantai penawaran global, dan rendahnya harga komoditas global. Ekspor jasa, terutama sektor pariwisata, juga diperkirakan menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara sejalan dengan upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19. Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret tahun ini tercatat di Bandara Soekarno-Hatta dan Sultan Hasanuddin yang merupakan pintu masuk utama ke Papua Barat bahkan mencapai negatif 69,5% dan negatif 100%. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh melambat akibat turunnya pendapatan masyarakat
sebagai dampak dari pembatasan sosial serta turunnya pendapatan ekspor dan melemahnya keyakinan konsumen. Sementara investasi diperkirakan menurun pada tahun 2020 akibat melemahnya prospek ekspor barang dan jasa serta turunnya produksi akibat pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Penurunan berbagai indikator dini investasi seperti penjualan semen dan PMI manufaktur mengindikasikan adanya pelambatan investasi. Berdasarkan survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020, PMI manufaktur menurun pada angka 45,6%. Sementara impor pada tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi, terutama impor barang modal dan bahan baku. Penurunan impor disebabkan oleh turunnya permintaan domestik serta ekspor dan adanya gangguan pada rantai pasokan akibat COVID-19. Kemudian defisit transaksi berjalan Indonesia ini cukup menggembirakan, diperkirakan tetap terkendali, dipengaruhi oleh perbaikan neraca perdagangan dan diperkirakan di bawah 1,5% PDB di triwulan 1 tahun 2020. Selanjutnya, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret tahun 2020 tercatat sebesar 121 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Sementara nilai tukar posisi 14 Mei tahun 2020 tercatat di angka 14.840 rupiah, merupakan kurs terendah sejak 17 Maret tahun 2020. Namun lebih rendah 1,0% secara year to date dibandingkan posisi Desember tahun 2019. Pada April tahun 2020, perkembangan inflasi menunjukkan kondisi yang rendah dan terkendali, yaitu di angka 2,68% secara year on year, masih berada di rentang target sasaran inflasi nasional di angka 3,0 plus minus 1%. Lebih lanjut, stabilitas sistem keuangan terjaga dengan baik dan transaksi pembayaran nasional berjalan dengan lancar. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, kita akan melihat perekonomian Papua Barat. Di tengah wabah pandemi COVID-19, perekonomian Papua Barat juga ikut terdampak. Pada triwulan 1 tahun ini, perekonomian Papua Barat tumbuh positif sebesar 5,14% year on year, meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,27%. Pertumbuhan ini sejalan dengan pola histori sebelumnya dan semakin tertekan akibat wabah COVID-19. Namun, patut disyukuri bahwa pertumbuhan ini masih positif dan merupakan pertumbuhan tertinggi sewilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Apabila pertumbuhan ekonomi ini kita tinjau dari sisi non-migas, pertumbuhannya justru tercatat lebih tinggi sebesar 6,69% secara YoY, dan ini juga patut disyukuri di tengah wabah yang melanda negara kita tercinta. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2020 tercatat positif. Kami harapkan dapat berkelanjutan hingga akhir tahun 2020. Dengan semangat optimisme ke depan,
Proyeksi kami pertumbuhan ekonomi tahun 2020 akan tumbuh pada kisaran 4-5% secara tahunan dengan asumsi dampak COVID-19 yang moderat. Kami memperkirakan pertumbuhan akan didorong oleh sumbangsi permintaan domestik serta ekspor yang tetap kuat. Meski dibayangi tekanan harga dan volume permintaan dunia yang cenderung melemah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun triwulan 1 2020, perekonomian cukup terbantu dengan masih solidnya konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan sebesar 4,81% secara YoY, di tengah membaiknya ekspor yang masih tercatat kontraksi sebesar negatif 14,7% secara YoY. Di sisi lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan masih menyumbang andil tertinggi dengan ditopang oleh meningkatnya LU pertanian, kehutanan, perikanan, serta LU konstruksi pada triwulan ini. Selanjutnya kami akan merupakan satu persatu komponen pembentuk produk domestik regional bruto tersebut. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,81%, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,28%. Peningkatan upah minimum provinsi atau UMP pada tahun 2020 sebesar 6,8%, inflasi yang terkendali di sekitaran level 2%, serta optimisme masyarakat yang tercermin dari survei konsumen, ditambah lagi bantuan sosial yang diberikan pemerintah, diyakini menjadi andil terjaganya konsumsi rumah tangga pada triwulan pertama tahun ini. Di samping itu, pertumbuhan kredit konsumsi tercatat cukup tinggi, menunjukkan masih tingginya perilaku konsumsi yang dilakukan masyarakat. Meski demikian, pertumbuhan pada triwulan ini lebih rendah dibandingkan data historis akibat mewabahnya pandemi COVID-19. Selanjutnya, konsumsi pemerintah ikut tumbuh positif sebesar 0,25%, meskipun terbatas sebagaimana pola realisasi belanja pemerintah yang rendah pada triwulan awal tahun anggaran. Pada triwulan ini, realisasi pemerintah ikut terdorong oleh belanja dalam rangka penanganan COVID-19. Sementara konsumsi lembaga non-profit rumah tangga LNPRT tercatat kontraksi sebesar negatif 0,05%. Seiring pengaruh base effect pertumbuhan yang tinggi pada tahun lalu akibat persiapan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019. Lebih lanjut, investasi atau pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mengalami pertumbuhan positif dan terbatas sebesar 0,47%. Terbatasnya pertumbuhan ini seiring realisasi PMTB yang berasal dari realisasi belanja modal APBD dan APBN yang masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah focusing realisasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Pertumbuhan PMTB juga didorong oleh realisasi belanja pengadaan semen dan kredit investasi yang tetap tumbuh positif, masing-masing di angka 12,0% dan 7,37%. Sementara itu, investasi skala besar di Papua Barat, yaitu pembangunan Train 3 Tangguh LNG, tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19. Di sisi ekspor, pada triwulan 1 tahun 2020, ekspor luar negeri tercatat kontraksi sebesar negatif 14,7%, meskipun tidak sedalam kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar negatif 15,8%.
Kontraksi ekspor ini disebabkan oleh turunnya migas sebesar negatif 29,31% maupun non-migas sebesar negatif 0,51% akibat penurunan permintaan dunia dan harga komoditas dunia. Komoditas ekspor utama yaitu LNG terpantau menurun dibandingkan ekspor triwulan 1 tahun 2019. Penyebabnya dipengaruhi oleh tingkat permintaan dunia dan harga dunia yang menurun karena dampak penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, termasuk negara mitra dagang LNG yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Dari sisi ekspor non-migas, ekspor didominasi oleh komoditas semen, mutiara, udang, ikan segar, dan kayu olahan ikut pula terpengaruh negatif. Selanjutnya dari sisi impor luar negeri tercatat peningkatan sebesar 23,94% yang disumbang oleh impor komponen mesin dan pesawat mekanik guna pembangunan proyek strategis nasional kilang PET 3 Tangguh LNG di Teluk Bintuni. Selain itu, impor lainnya adalah impor bahan bakar mineral yang diperlukan sebagai bahan bakar produksi industri pengolahan semen di Kabupaten Manokwari. Apabila ditinjau dari lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertambangan serta penggalian mengalami pertumbuhan yang positif, masing-masing di angka 1,14% dan 7,4%. Namun melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Meskipun melambat, pertumbuhan lapangan usaha ini memberikan andil terbesar pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan 1 tahun ini. Berdasarkan data SKK Migas, lifting LNG pada triwulan 1 tahun 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 pada tahun 2019, sejalan dengan tidak adanya maintenance fasilitas kilang pada triwulan ini. Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, di samping pertumbuhan ekonomi Papua Barat, perlu kami sampaikan juga terkait perkembangan inflasi. Inflasi Papua Barat pada April tahun 2020 tercatat rendah dan terkendali sebesar 2,28%. Inflasi ini berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,68%. Secara bulanan, inflasi Papua Barat didorong oleh komoditas makanan, yaitu ikan, tomat, dan bawang merah. Sementara itu, laju inflasi bulan ini tertahan dengan koreksi tarif angkutan udara sebagai dampak dari COVID-19. Ke depan, kami memperkirakan inflasi tahun 2020 tetap rendah dan kendali, serta berada di kisaran 2,2 sampai dengan 2,6%. Inflasi inti kami perkirakan tetap terjaga stabil meskipun dibayangi risiko penurunan daya beli oleh masyarakat akibat dampak pembatasan sosial serta meningkatnya tingkat pengangguran akibat beberapa perusahaan yang merumahkan sebagian karyawannya. Namun, daya beli ini akan dijaga oleh pemerintah melalui bantuan sosial yang diberikan. Inflasi administered price kami perkirakan akan lebih rendah seiring beberapa stimulus yang diberikan seperti diskon tarif listrik maupun diskon bahan bakar minyak. Inflasi volatile food kami perkirakan akan meningkat, terutama bagi daerah yang mengandalkan pasokan dari luar daerah. Seiring kebijakan karantina wilayah dan pembatasan mobilisasi transportasi yang berimplikasi pada menurunnya frekuensi distribusi bahan pangan.
Meskipun demikian, melalui koordinasi yang baik oleh TPID, inflasi volatile food diperkirakan akan mampu dijaga dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dari sisi stabilitas sistem keuangan, perkembangan perbankan juga kami sampaikan. Fungsi intermediasi perbankan saat ini berjalan dengan baik, dengan potensi untuk lebih ditingkatkan lagi. Pertumbuhan kredit yang diberikan pada bulan Maret tahun 2020 tercatat 11,56%, meningkat dibandingkan bulan Desember tahun 2019 sebesar 10,86%. Penyaluran kredit ini didominasi ke sektor konsumsi, yaitu multiguna dan KPR, serta ke sektor perdagangan. Selanjutnya, dana pihak ketiga atau DPK yang merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat tercatat sebesar 19,34%, lebih rendah dibandingkan bulan Desember 2019 yang tercatat di angka 26,31%. Rasio non-performing loan secara gross atau NPL atau rasio kredit non lancar tercatat sebesar 2,52%, atau dapat dikatakan pada batas yang wajar. Perkembangan perbankan ini menunjukkan dampak COVID-19 pada perbankan di Papua Barat hingga bulan Maret tahun 2020 belum signifikan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, selain otoritas di bidang moneter, Bank Indonesia juga bergerak di bidang sistem pembayaran. Perkembangan sistem pembayaran saat ini berjalan dengan efisien, cepat, aman, dan handal, sebagaimana data Bank Indonesia di Provinsi Papua Barat. Transaksi tunai tercatat pada triwulan 1 tahun 2020 mengalami net inflow, yang artinya uang yang masuk ke khazanah Bank Indonesia lebih besar dibandingkan uang yang keluar dari khazanah Bank Indonesia, sebagaimana pola historisnya. Selanjutnya, transaksi non tunai sedikit menurun dibandingkan triwulan 4 tahun 2019. Transaksi clearing tercatat di angka 1, triliun dan transaksi RTGS tercatat sebesar 1,1 triliun. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, dalam upaya untuk mitigasi dampak COVID-19, Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan, antara lain penyesuaian suku bunga kebijakan yang saat ini Bank Indonesia 7 days repo menjadi 4,5%. Kemudian juga Bank Indonesia melakukan meningkatkan intensitas triple intervention untuk menjaga nilai tukar, kemudian melakukan peningkatan pelonggaran moneter melalui quantitative easing, yaitu Term Paper Underlying Sun atau SPN, surat utang negara atau surat berharga negara, sampai dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun, menurunkan yield wajib minimum sebesar 200 basis poin untuk bank konvensional dan 50 basis poin untuk bank syariah yang berlaku pada tanggal 1 Mei 2020. Ditambah lagi tidak ada yield tambahan untuk resiko intermediasi makroprudensial selama 1 tahun. Penyangga likuiditas makroprudensial naik sebesar 200 basis poin untuk bank konvensional dan 50 basis poin untuk bank syariah, meningkatkan berbagai instrumen kebijakan sistem pembayaran.
Selanjutnya, dalam rangka mendorong upaya tersebut, Bank Indonesia juga melakukan langkah-langkah koordinasi kebijakan, antara lain stabilisasi nilai tukar rupiah, dalam hal ini intervensi melalui spot, INDF, pembelian SBN dari pasar sekunder, khususnya pada periode capital outflow yang terjadi di sekitar pertengahan bulan Maret, serta kerjasama keuangan dengan berbagai bank sentral seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura yang kita maknai sebagai second line of defense. Koordinasi pelonggaran likuiditas oleh Bank Indonesia, stimulus fiskal oleh pemerintah, dan relaksasi kredit perbankan oleh OJK. Pembelian SUN, surat utang negara, serta SBSN, surat berharga berdasarkan prinsip syariah negara, di pasar perdana oleh Bank Indonesia dalam rangka penanganan COVID-19 apabila diperlukan sebagaimana fungsi sebagai lender of the last resort. Pengelolaan lalu lintas devisa bagi penduduk Indonesia. Kemudian, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, di tengah wabah COVID-19 serta menyambut datangnya bulan Ramadan dan hari yang sebentar lagi juga kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, marilah kita senantiasa untuk dapat berbelanja bijak dan cerdas dengan cara berbelanja terang sesuai kebutuhan, perhatikan kualitas dan tanggal kadaluarsanya, hindari menimbun barang, tetap tenang karena pemerintah menjamin stok barang yang cukup, bandingkan harga untuk peroleh harga terbaik. Kemudian dengan berbelanja bijak kita sama-sama menjaga kestabilan harga barang. Kemudian juga gunakan QR Code Indonesia Standar dan pembayaran non tunai lainnya sebagai alat pembayaran. Himbauan berbelanja bijak ini kami sampaikan guna menjaga inflasi Papua Barat tetap rendah dan terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan dapat menikmati harga yang stabil. Demikian kami sampaikan diseminasi perekonomian Provinsi Papua Barat tahun 2020 pada kesempatan ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan kita nanti akan ketemu lagi pada kesempatan yang mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi Bapak Ibu yang menunaikan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian, terima kasih.